Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalanan kita bersama bus Putra Rafflesia dari Bengkulu menuju ke Jakarta. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di part 1 kemarin kita sudah membahas detail tentang bus yang kita naikin. Dan di part kedua kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari Kecamatan Mana, Bengkulu Selatan. Sekarang jam setengah 1 siang, ini kita tiba di satu daerah namanya Mana. Mananya double N, jadi ini adalah kecamatan kota Mana di Kabupaten Bengkulu Selatan, masih Provinsi Bengkulu ya. Dan ini kedua kalinya aku singgah di Mana, agak gimana ngomongnya, di kecamatan Mana, oke. Dan di sini tuh kayak mungkin kalau di Lampung ini kayak Pringsewu gitu ya. Dia kecamatan tapi besar dan ramai juga penduduknya. Terus lengkap juga. Ini di depanku sekarang ada Mr. DIY, ada apa lagi ya? Banyak franchise minuman yang biasa kita lihat di kota-kota besar gitu. Padahal ini adalah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan di sini bus Putra Rafflesia selain menaikkan penumpang juga ada kayak istirahat makan gitu teman-teman. Nih, kita parkir di pinggir jalan. Jadi di situ ada kayak perwakilan sama tempat makannya dari bus Putra Rafflesia gitu. Ini jalannya, dia jalannya lebar kayak jalan provinsi gitu. Dan kayak kota besar sih kalau menurutku ya. Kecamatan Mana ini. Cakep ya. Ada yang warga mana di sini? Tulis di kolom komentar di bawah kalau ada yang tinggal di mana. Oke, kita makan dulu. Setelah berhenti di Mana, ini kurang lebih 30 menitan tadi berhenti ya. Tadi aku makan nasi, ayam goreng sama perkedel kalau nggak salah, sama es teh manis. Itu Rp35.000. Mohon maaf nggak sempat ngerekam karena tadi aku ngobrol sama driver dan kru dari bus ini. Jadi gitu teman-teman, aku tuh kalau udah ngobrol itu nggak sempat ngeluarin HP. Jadi makanya kemana-mana tuh aku ngetrip sendiri, karena kalau udah berdua sama orang udah pasti aku ngobrol jadinya. Dan ini kok di bangku-bangkunya ini ada jarum-jarum pentul gini sih. Wah, ini biasanya ibu-ibu yang pakai kerudung nih kan pakai jarum pentul ya. Jarum pentulnya ditaruh sini dong, ditusuk ke bangku. Aduh, jangan kayak gini ya ibu-ibu, ditaruh tempatnya lagi dong, jangan ditusuk ke sini. Kasihan tuh bangkunya rusak jadinya. Nih kita simpen dulu deh, takutnya nanti keinjak orang. Oke, jadi ini kita lanjut jalan lagi dan sebentar lagi kita akan memasuki lintas barat Sumatera. Nah, ini yang luar biasanya teman-teman, kalau kita naik bus dengan bodi Tentrem Avante ini adalah view-nya, walaupun kita duduk di belakang ya, ini aku duduk di baris keempat, masih dapat view seperti ini ke depan tuh dari kaca yang atas. Jadi bener-bener Avante ini sesuai dengan slogannya itu the best view experience. Bener-bener kita penumpang belakang aja bisa menikmati view yang masih sangat enak ke depan seperti ini. Luar biasa memang kalau Avante ini ya. Dan kalau lewat lintas barat Sumatera ini kita akan sering menemukan view langsung ke laut di sebelah kanan kita kalau kita dari arah Bengkulu. Makanya kenapa aku pilih duduknya di sebelah kanan samping kaca supaya bisa lihat view seperti ini.
Kemplang berapa ini, Bu? Beras 10.000. 10.000. Ya. Mau 2, Bu ya? Dua. Ya. SS ada, Bu? ST ya? Gulanya sedikit aja. Ya, bungkus aja. Wih, disusul oleh bus Siliwangi Antar Nusa. Aduh, itu body bus favoritku itu, Rahayu Sentosa Jetliner. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di depan ya. Tapi enggak ding, karena kita kan nanti lewat Liwa. Itu Sun lewat Kota Agung. Nah, ini ada pohon mangga ini. Ini kalau yang besarnya segini nih, ini mangga udah matang apa belum ini? Tuh, lihat. Aduh, ini kalau sama bocil-bocil udah diambil-ambilin ini mangga segini nih. Lihat tuh, gampang banget ngambilnya. Ini dia jajanan kita. Ini aku beli es teh manis sama kemplang ya. Kemplang harganya 10 ribuan jadi 20 ribu, es teh manisnya 5 ribu. Dan ini penumpangnya semuanya turun ya, jadi sekalian makan juga. Terus kalau mau ke toilet, ini toiletnya ada di belakang warungnya. Dan seperti ini, jalan ke belakangnya. Wah, ini benar-benar suasana pedesaan banget sih. Tuh ya. Wih, siapa yang di belakang rumahnya masih begini, hijau-hijau semua. Ini cakep nih, krunya nih. Dia ketika busnya berhenti, itu tempat sampah di bagian interiornya dibersihkan. Terus juga dirapikan lagi. Jadi ketika penumpangnya naik tuh busnya udah kondisinya udah bagus, rapih lagi. Ini penumpangnya masih pada berkeliaran ya. Ada yang makan. Ini aku juga mau makan, cuma bingung makan apa ya. Ini ada yang jualan gak sih ini? Gak ada yang jualan makanan gitu. Ada sih ini jualan somai, tapi tadi aku di di garasinya Putra Rafflesia aku udah makan somai. Masa beli somai lagi? Kalau di warung ini cuman ada bakso, terus mie instan, pop mie, sama es aja. Nah, ini dari kejauhan ada gerobak. Aduh, itu mah somai lagi ya. Somai juga ini nih. Setelah berhenti kurang lebih 20 menitan, ini akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan setelah ini perjalanannya akan bagus sih teman-teman. Kalau lihat di maps ya, kita akan sering melewati pinggiran laut. Wih, itu tanjakan di depan tajam banget nih. Ini kalau ngelihat tanjakan gini, pasti di sebelah kanannya ini pemandangannya bakal bagus nih. Coba kita nengok ke sebelah kanan ya. Nah, lihat tuh pemandangannya teman-teman. Wah, itu ada kapal. Itu kapal karam apa gimana itu? Wih, kapalnya di situ loh. Ini ya, jalanan seperti ini terus dengan view begini. Aku inget waktu itu perjalanan dari Donggala ke Palu. Ini persis kayak gini nih. Tanjakan tajam. Terus di sebelah kanannya view-nya sama kayak gitu. Aduh, jadi kangen mau ke Palu lagi. Sekarang kita melewati perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Ini dia gapuranya, warna hijau. Ini dia. Sekarang kita sudah memasuki Provinsi Lampung, teman-teman. Wis, dan ketika memasuki Provinsi Lampung, ini jalanannya itu lebih ekstrim dibanding tadi di Bengkulu. Di sini kita mulai nanjak-nanjak, tapi sama jalanannya tetap mulus banget aspalnya. Karena biasanya kalau pindah provinsi tuh kadang jalanannya suka lebih bagus atau lebih jelek gitu ya. Tapi kalau di sini jalanannya sama teman-teman, tetap mulus juga. Waduh, itu truk di depan kita nggak kuat nanjak lagi dia. Ini tanjakannya tajam loh teman-teman. Ini mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Cuman ini tajam sekali nih kalau langsung lihat di sini. Aduh, dia berhenti di situ lagi. Susah banget tuh untuk mulai start laginya tuh akselerasinya. Karena udah di tengah-tengah tanjakan dia berhentinya. Aduh, semoga cepat nanjak lagi ya Bapak. Ini kita duluan. Ini pakai gigi satu nanjak ini, jadi pelan-pelan banget. Tuh, wah ada mobil juga gantian lewatnya. Jadi seperti ini teman-teman kalau di lintas barat Sumatera ya, jalanannya cuman satu-satu. Terus di sini tanjakannya benar-benar curam, makanya kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada pembatas jalannya, ada yang warna kuning hitam, itu persis seperti di Sitinjau
Lawik. Bedanya kalau di Siten Jawa Lawik itu jalanannya lumayan lebar. Kalau di sini jalanannya sempit teman-teman. Jadi ngepres banget kalau lewat 2 truk begitu. Salah satu harus turun sedikit dari aspal. Jadi bisa dibilang lebih ekstrim di sini sih. Tuh teman-teman bisa lihat ya tanjakan di depan ya. Kayak gitu tajamnya loh tanjakannya. Dan di sebelah kanan sekarang ini udah gak ada pembatasnya, itu langsung jurang yang dalam loh. Ih, serem banget ya lewat sini ya. Tuh lihat truk lagi berusaha nanjak tuh. Kita tetap jaga jarak supaya nanti kalau amit-amit dia nggak kuat, itu kita aman. Kena aja, Pak. Jauh aja, Pak. Ini ke sana kami mutar. Jadi yang tadi kita lewati itu teman-teman, itu adalah wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Makanya itu full hutan di kanan kiri, dan setelah keluar dari Taman Nasional, ini langsung ada pemukiman-pemukiman warga. Itu bawah. Angkut apa itu dia? Oh, buka lahan dia. Oh, itu pohon ditebang-tebang. Buka lahan. Oh iya, gusur rumah ternyata bener. Wah, asli teman-teman, ini pemandangan di depan kayak bikin tenang banget sih. Gerimis-gerimis, lihat aspal yang bener-bener hitam sambil lihat pohon-pohon gini. Aduh, tenang banget kayaknya hidup ya. Kayak lupa sama semua masalah gitu loh. Dan kalau kita perhatiin jalannya teman-teman, lihat ya, aspalnya tuh lihat. Sebegini mulusnya loh aspalnya. Coba aja di semua jalanan di Indonesia itu ya, jalanannya kayak gini. Tuh. Pasti bakal enak banget. Ini bener-bener mulus teman-teman. Ya ada sih, maksudnya kayak gelombang-gelombang tapi kecil banget. Nggak berasa gitu loh. Tuh, wah cakep banget. Terus kalau kita perhatiin garis-garisnya juga dia bagus. Ini kira-kira faktor apa ya yang bisa bikin jalan lintas barat Sumatera tuh semulus ini dan sebagus ini?
Sudah mulai gelap teman-teman, dan ini drivernya lagi koordinasi dengan kantor. Ini kan dari siang udah mulai hujan besar nih. Ini kemungkinan kita nggak bisa lewat Liwa, karena kalau hujannya sudah lama seperti ini, kemungkinan itu ada longsor di Liwa karena hujannya udah dari siang. Jadi ini lagi dikoordinasikan gimana caranya kita bisa lewat Kota Agung aja nanti. Karena kalau lewat Kota Agung itu agak mutar teman-teman. Kalau lewat Liwa nanti kita akan tembusnya di Kota Bumi dan masuk ke tol Terbanggi Besar. Kalau lewat Kota Agung nanti masuk tolnya di Itera Kota Baru. Longsor dia. Kan jalan kanannya kalau jalan dulu. Ini belok situ. Ini bisa, itu bisa. Oh, depan itu belokannya. Ini bisa juga. Wih, kecilnya tuh. Ya, bisa ada lampu kecil, jangan situ kecil. Oh, tapi tembus nanti ya. Oh, jadi. Nah, ini kita belok kanan. Kalau ke kiri tadi ke arah Liwa Kota Bumi Terbanggi Besar. Ini kita belok kanan ke arah Kota Agung. Dan sebentar lagi kita akan memasuki rumah makan untuk istirahat lagi. Prambanan. Oke, teman-teman, sekarang jam 7:30 malam. Ini kita tiba di rumah makan Prambanan di daerah Krui. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya kan bus yang kita naikin itu harusnya lewat Liwa. Kalau lewat Liwa, nanti tembusannya ke Kota Bumi, nanti masuk di gerbang tol Terbanggi Besar. Cuman karena hujannya itu dari siang, akhirnya driver dan juga seluruh krunya memutuskan untuk lewat Kota Agung saja. Karena kalau lewat Liwa, takutnya itu ada longsor atau gimana karena hujannya udah dari siang. Jadi ya udah kita lewat Kota Agung. Kalau lewat Kota Agung nanti tembusannya itu ke arah Bandar Lampung. Jadi kemungkinan kita masuknya itu di tol Itera Kota Baru. Seperti itu. Dan ini aku udah lama banget nggak ke rumah makan Prambanan. Dulu aku terakhir kesini itu 2 atau 3 tahun lalu naik bus Sun. Dan di sini juga kita nggak sendirian, ada bus Sun juga memakai bodi favoritku, Rahayu Sentosa Jetliner, yang mana lampunya juga sudah diganti, spionnya juga sudah diganti. Ini ganteng banget sih, Jetliner pakai spion Laksana SR3, bagus banget asli. Terus juga dia lampunya udah diganti, proyektornya cakep banget asli. Desain dari Rahayu Sentosa Jetliner itu tidak lekang oleh waktu sih, timeless banget desainnya. Sampai sekarang pun dilihatnya masih bagus banget. Kayak bukan bus yang udah umurnya udah nggak muda gitu loh. Masih cakep banget itu Jetliner. Oke, jadi sekarang kita makan dulu karena tadi pas baru sampai aku langsung lari ke toilet. Nggak tahu kenapa ya nih. Ini kalau ada teman-teman yang dokter atau gimana, ini aku mau tanya nih. Beberapa tahun ini aku kan ngonten kayak gini nih. Kayaknya baru setahun ini aja nih aku ngerasain kalau perut udah pengen BAB itu nggak bisa ditahan. Kalau kayaknya tahun lalu 2023 itu ya, aku kalau udah ada rasa pengen BAB itu masih bisa aku tahan 2 hari. Sekarang itu udah nggak bisa ditahan. Jadi hari itu juga harus BAB gitu. Itu suatu kemajuan atau suatu kemunduran itu. Karena emang bener sih katanya kan BAB itu nggak boleh ditahan lama-lama. Cuman dulu 2023 lah, aku tuh bisa nahan sampai 2 hari loh. Ya misalkan kayak ngetrip naik ALS gitu kan, beberapa hari itu aku bisa tahan buat nggak BAB. Tapi kalau sekarang 2024 ini aku nggak bisa tahan lewat hari gitu. Jadi hari itu juga harus gitu. Nggak tahu kenapa ya, itu suatu kemajuan atau kemunduran. Coba ada yang paham atau gimana, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekarang ayo kita makan dulu ya. Aku udah lupa sih rasa makanan di rumah makan Prambanan seperti apa. Yuk kita makan dulu. Nih sambil kita lihat, ini bus Siliwangi Antarnusa ini mau diberangkatkan kembali. Aduh cakep banget. Dia pakai Scania, suspensinya diturunin, lihat. Aduh ganteng banget. Lampunya sudah diganti, proyektornya tuh warna biru, terus lampu alisnya masih lengkap semua kanan dan kirinya. Lampu DRL bawahnya juga diganti. Wah ganteng banget sih. Spionnya juga udah SR3 spionnya. Bagus banget ini asli. Lihat belakangnya yuk.
Kita lihat bagian belakangnya. Bagus sekali, ini masih mulus banget bodinya. Nih udah ditambahin lampu apa lah sebutannya di sebelah kanan kirinya ini. Itu kayaknya punya Laksana juga tuh. Tuh, aduh ganteng banget ini. Lampunya masih lengkap semua dong. Wih, vibes Eropanya itu loh. Kalau jetliner tuh dapet banget Eropanya. European style. Ini agak hujan by the way, agak gerimis-gerimis ya. Tuh. Ganteng banget ini. Simple padahal warnanya tuh cuma warna khas dari Sun. Ada tulisan Siliwangi Antarnusa warna merah. Terus di atasnya ada logonya Scania. Tapi ya seperti inilah bis-bis di Eropa. Warnanya nggak banyak, satu warna seperti ini. Dan ganteng banget, cakep banget ini. Masih kinclong banget, lihat. Kayak nggak ada lecet-lecet gitu loh bis ini. Cakep banget. Ya, sekarang kita makan dulu. Jadi makannya ini prasmanan, kita ambil lauk dan nasinya sendiri, sepuasnya. Ini dia, aku makannya ada telur dadar, ada sambal, ada sayur kacang, sama tempe. Buat teman-teman yang belum pernah ke Sumatera, ini hati-hati dengan botol seperti ini ya. Ini bukan botol untuk air minum, ini botol untuk air kobokan, diisi ke sini. Dulu juga aku sempat ngira itu air untuk refill air minum. Padahal itu buat air kobokan ya, kayak gini. Gitu teman-teman. Sudah selesai makan dan kita siap untuk diberangkatkan kembali. Ini makanan di rumah makan Prambanan enak banget sih. Aku lupa dulu rasanya kayak gimana, tapi ternyata enak banget dan harganya murah sekali. Tadi aku makan nasi, telur dadar, sayur kacang, tempe, sama es teh manis. Cuma 22.000 saja. Emang ya, rumah makan kalau ada truknya yang datang, itu udah pasti rumah makan yang enak dan murah. Ya, sekarang kita lanjut jalan lagi. Kemungkinan kita sampai di Pelabuhan Bakauni sekitar sekarang jam 8 malam. Nyampe Bakauni subuh kayaknya ya, sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Ya, sekarang kita lanjut jalan lagi. Kembali melanjutkan perjalanan dari rumah makan Prambanan di Krui. Nah, ini aku izin tidur dulu ya, karena belum ada tidur. Tadi udah tidur sih dari Bengkulu sampai mana, cuman ini kan malam, jadi kita mau tidur dulu. Nanti kita lanjut lagi di pemberhentian selanjutnya. Selamat pagi. Sekarang jam 2:30 pagi. Kita tiba di rumah makan siang malam di mana nih? Kalianda ya. Pokoknya sekitar setengah jam lah dari Pelabuhan Bakauni. Jadi ini adalah pemberhentian ketiga kita selama perjalanan naik bus Putra Rafflesia. Jadi kalau kita naik bus Putra Rafflesia itu kita 3 kali berhenti, dan ini adalah pemberhentian terakhir sebelum kita nyebrang dari Sumatera ke Jawa, dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak. Tapi kalau jam segini, kalau aku ya, ini nggak makan berat. Paling nanti di rumah makan siang malam ini ada bakso juga, ada pop mie, ada soto kalau gue nggak salah. Jadi bisa lah makan-makan yang nggak terlalu berat jam segini. Dan ini kita nggak sendirian, ini kita bersama bus Telaga Indah Armada. Terus ini Sumatera Jaya Trans ya. Ya, jadi ada 3 bus jam segini. Terus juga ada mobil pribadi juga di sini. Ini seperti biasa rumah makan siang malam rame lah jam berapapun ya. Terus bus yang berhenti di sini lumayan banyak. Ada Lorena, Mior, Transport Express, terus apalagi ya, Sinar Jaya. Apalagi ya, dulu Damri, cuma sekarang udah enggak.
Siliwangi Antarnusa, apalagi ya, banyak lah pokoknya yang berhenti di sini. Jadi kita ke toilet dulu ya. Toiletnya tuh ada di belakang, jadi harus masuk dulu ke dalam rumah makan ya. Iya, jadi di sini aku nggak makan, jadi pesan susu putih aja. Ini harganya Rp10.000. Kembali melanjutkan perjalanan, dan ini dalam interiornya dingin banget teman-teman. Ini aku selimutan. Ini kebetulan di sampingku kosong ya, jadi aku bisa selonjoran seperti ini ke sebelah. Enak banget. Malam ini tidur enak teman-teman, bisa selonjoran begini. Terus sekarang jam 2:45, paling kita sampai di Bakauni sekitar jam 3 lewat sedikit. Sekarang jam 3:30 pagi, ini kita sudah berada di Dermaga 2, Pelabuhan Bakauni. Jadi, untuk bus Putra Rafflesia, ini dia naiknya atau nyebrangnya itu menggunakan kapal yang reguler, bukan kapal yang eksekutif. Dan di sini kita tidak sendirian, kita bersama 3 bus lainnya. Di depanku sekarang ada bus ALS dengan nomor 037, ini dari Medan menuju ke Solo. Ada bus pariwisata Bima Trans, dan ada bus Sumatera Raya Trans yang tadi kita barengan di rumah makan siang malam. Yuk, sekarang kita sambil ke depan yuk. Itu ada kapal yang baru aja sandar. Itu kapal Menggala. Nah itu. Aduh, kameranya jelek banget. Nah ini udah. Yuk, kita sambil jalan ke depan ya. Ini bus ALS. Dia ke Solo harusnya, soalnya di situ ada tulisan Bengawan Solo. Terus ini Bima Trans, pariwisata, bus pariwisata Garut kalau aku nggak salah. Terus ada bus yang kita naikin, Putra Rafflesia. Ayo kita langsung ke depan aja. Kita lihat proses sandarnya kapal. Hari ini tidak terlalu ramai, by the way. Ini cuma ada truk-truk. Di depan kita ada 3 truk. Ini Sumatera Raya. Ayo kita langsung ke depan. Nah ini lagi proses sandar kapalnya. Tuh, tambangnya lagi ditarik. Wah, ini ada Xenia atau Avanza ini. Barangnya tinggi banget. Ini Xenia ya. Xenia double decker. Barangnya tinggi banget, lihat. Wih. Ini masuknya kendaraan golongan berapa ini kalau tingginya kayak gitu ya? Oh, lihat tinggi banget. Oh, Avanza, ding. Avanza double decker. Tinggi banget. Nah, ini ada sedikit tersendat ini teman-teman. Jadi si bus Sumatera Raya Trans ini katanya tiket masuknya itu yang harusnya diserahin ke petugas itu tidak ada tiketnya. Jadi nggak tahu nih, lagi dicarikan solusi dulu.
Oke, setelah hampir 10 menit akhirnya ini bisa juga masuk ke dalam kapal nih, bus Sumatera Raya Trans. Itu di belakang kendaraan-kendaraan sampai pada klakson semua loh. Karena nungguin bus ini masuk. Oke, nah akhirnya dia masuk ke kapal juga. Oh, ini enak nih untuk rem door-nya, dia nggak terlalu tinggi. Jadi bus yang bempernya pendek juga bisa masuk dengan santai. Ini untuk kendaraan yang mobil pribadi masuknya lewat sini juga. Jadi pintu masuknya dari sini, dia ambil yang kanan lalu naik ke atas kayak gitu. Tuh, langsung naik ke atas dia. Wih, seru banget. Oke, jadi kita langsung naik aja ke atas ke dek penumpang. Ini untuk tangga naiknya. Hati-hati ya naiknya ya, karena ini pijakannya kecil-kecil banget dan curam naiknya nih. Jadi harus sambil pegangan naiknya ya. Sekarang kita berada di dek 2, dek parkiran 2 yang atas tadi ada mobil Fortuner naiknya. Itu mobil Fortuner di sana. Ini untuk naiknya tadi naiknya dari sini teman-teman, yang Fortuner tadi nih. Jadi kalau mobil pribadi naiknya dari sini. Nah itu bus Bima Trans dia masuk ke kapal. Apakah bus bisa naik? Tentu saja tidak bisa. Karena ini kayaknya tingginya cuma 3,5 meter deh untuk bisa naik ke atas. Kalau bus itu kan di atas 3,7 ya tingginya. Jadi nggak bisa naik ke atas. Maksimal 3,5 kalau aku nggak salah untuk naik ke dek 2 ini. Oke, jadi sekarang kita langsung aja naik ke dek penumpang. Kita naik 1 lantai lagi dari sini naiknya. Aku langsung masuk ke ruang tambahan namanya ini ya. Ini untuk masuk ruang ini bayar Rp15.000 dan anak-anak 5.000, sewa bantal 5.000. Untuk ruangannya seperti ini. Dia ada AC-nya, ada kantinnya juga, ada charge HP, dan ini bangku biasa semua ya. Tidak ada lesehannya ya. Aku sih pengennya lesehan ya. Oh, ini ada TV-nya juga di sebelah sini. Iya, ini tidak lesehan teman-teman. Aku pengennya ruangan yang lesehan supaya bisa tidur. Langsung menyiapkan uang untuk bayarnya, 15.000 untuk masuk ke ruangan ini, 5.000 untuk sewa bantal. Jadi bantal-bantal yang ada di sini teman-teman, ini bayar ya sewanya Rp5.000. Dan ini ya gini doang sih, tapi lumayan lah walaupun agak keras, tapi aku udah biasa tidur di tempat keras. Dan ini aku agak pojok karena di sini AC-nya tuh ya, AC-nya AC 2 PK kayaknya tuh jadi dingin banget kalau di sana. Dan sekarang jam 3 lewat 56 menit. Paling kita 4:30 lah berangkatnya dari Bakauni. 2,000 years later. Periksa kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal. Buanglah saat kembali tempatnya. Pastikan Anda tidak meninggalkan sisa makanan di atas bawah. Untuk peningkatan pelayanan dan kebersihan, jika yang ketinggalan,
Kami berharap Anda meluangkan sedikit waktu untuk menilai dan memberikan masukan. Jadi teman-teman, kalau sudah ada pemberitahuan di pengeras suara seperti tadi, itu biasanya waktu untuk sandar itu sekitar 10 sampai dengan 15 menit lagi. Nah, ini di depan kita sekarang adalah dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Nah, ini ada kapal KMP Legundi, kembarannya dari Sebuku Batu Mandi. Ternyata penyeberangan kali ini sepi banget. Ini mobil cuman ada satu doang, Fortuner yang tadi teman-teman. Jadi di atas ini tidak ada mobil lagi. Waduh, apakah nutup ini untuk biaya operasional penyeberangannya? Mobil cuman satu. Kalau truk sama bus lumayan sih ya di bawah ya. Nah, kita turun dari sini aja. Ini untuk pintu keluar dari atas. Nah, ini bus Putra Rafflesia ada di sini. Dari atas kayak gini ya, AC-nya dia nggak diwarnain. Tuh, kelihatan tempat dudukku. Itu dia power bank andalan itu. Oke, kita langsung turun aja yuk. Enggak. Masuknya. Turun merak. Nah, ini suara pernya itu kedengeran banget ya teman-teman, karena kemarin habis kena hujan terus udah kering. Nah, ketika keringnya itu dia akan mengeluarkan suara. Jadi itu harus dicuci lagi pernya, nanti dikasih pelumas kayak gemuk gitu ya. Nanti dia akan hilang suaranya. Dan ini kita langsung masuk ke jalan tol Merak Jakarta teman-teman. Jadi kalau naik bus Putra Rafflesia ini memang cepet ya dia ya. Dia selalu masuk ke jalan tol tanpa menunda-nunda lah ibaratnya kayak gitu. Jadi emang full lewat jalan tol. Ini dia teman-teman, jadi aku turunnya di rest area kilometer 14 atau 13,5 ini ya, di Kunciran. Dan nanti aku lanjut naik bus yang ada di depan tuh ya, Metro Trans T11 atau T12. Karena bus Putra Rafflesia ini dia masuknya ke jalan tol lingkar luar atau Jor gitu. Jadi aku turunnya di sini aja. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, sekarang jam 8:30 pagi. Jadi total perjalanan kita itu 23 jam 35 menit. Dan bus Putra Rafflesia isi solar dulu di sini. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Untuk drop penumpang terdekat dari sini adalah di Terminal Kampung Rambutan. Setelah itu melanjutkan perjalanan sampai ke Bandung.